walaupun sudah keadaan sore dan hujan, tentunya tidak mematahkan semangat kita untuk tetap semangat untuk belajar. Kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa agar proses pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari awal sampai akhir. Amin. Terus ilmu atau materi pembelajaran pada hari ini juga bisa bermanfaat di kemudian hari buat kalian. Dan kalian di kemudian hari menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tentunya kita berdoa dulu bersama-sama, menundukkan kepala. Ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin di depan. Di sini nih. Boleh. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Ya. Anissa Nurrain. Ya. Arla, Bapak sebut depannya saja ya. Bunga. Ya. Albi. Baik. Elisa. Baik. Francisca. Indah. Juwita. Kartika. Baik. Liga. Messi. Iya. Meja. Iya. Nala. Kita lanjutkan ya dulu ya sebentar ya, dipimpin oleh kita. SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. SMK hebat. Alhamdulillah pada siang ini semuanya hadir. Tentunya kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan materi melanjutkan
yang terdahulu. Ya, materi yang terdahulu itu mengenai pengujian ya, fungsi kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. Dan sekarang ya, hari ini tentunya kita akan melanjutkan materi dengan materi baru pertemuan yang pertama, yaitu mengenai pemasaran produk barang dan jasa. Baik. Kita tampilkan dulu slide-nya. Nah, ini materi kita yaitu mengenai pemasaran produk barang dan jasa. Nanti submaterinya ada pemasaran produk barang dan jasa baik secara online ataupun offline. Nah, mata pelajaran ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama di bagian pemasaran ini. Kenapa? Karena sangat korelasinya dengan jurusan atau kompetensi kalian, yaitu bisnis daring dan pemasaran. Nah, materi ini sangat urgent sekali untuk diperdalam karena ada hubungan yang erat, ada hubungan yang erat sekali. Nah, materi kehidupan, materi pemasaran dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya tidak terlepas. Karena begini, kalian apakah pernah pergi ke pasar? Pernah. Coba jawab yang dekat, pernah pergi ke pasar? Pernah. Ngapain di pasar? Belanja. Nah, yang namanya belanja itu adalah jual beli atau transaksi. Barang yang ada di pasar itu adalah hasil dari proses pemasaran. Tidak datang sendiri. Gitu. Tapi hasil dari proses pemasaran. Pemasaran dalam bahasa Inggris itu disebutnya marketing. Ya. Jadi kalau kalian nanti kerjanya di surat di lowongan pekerjaan menerima seorang marketing, artinya menerima seorang tenaga pemasaran. Begitu. Nah, ini erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik penjual atau pembeli, baik produsen atau konsumen mempunyai kepentingan yang sama. Produsen memiliki kepentingan untuk menjual barangnya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, pernahkah kalian mendengar kata pemasaran secara online? Jawab yang tegas. Pernah kalian mendengar kata pemasaran secara offline? Offline itu artinya ya seperti biasa, sistem konvensional. Sedangkan secara online sekarang sudah menjamur di mana-mana. Melalui apa misalkan? Shopee, terus apa lagi? TikTok, apa lagi? Banyak sekali. Banyak sekali pemasaran atau marketing dengan menggunakan online sekarang. Jadi kalian tidak perlu pergi untuk belanja ataupun tidak perlu pergi untuk menjual, cukup mengajarkan produknya di dalam media sosial. Paham ya? Ya, paham. Baik. Bapak minta nanti kalian
memperhatikan, menyikapi proses pembelajaran ini secara baik-baik sungguh-sungguh walaupun sudah sore, karena tadi sudah disebutkan bahwa manfaatnya materi pembelajaran ini terutama bagi kalian yang berjurusan mengambil jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran, sangat besar sekali dengan jurusan yang kalian ambil, ya, berkaitan sekali. Jadi harus ada hasilnya yang betul-betul. Jadi pahami ya? Ya, bisa. Nah, sekarang mungkin Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Bisa terbaca tujuan pembelajarannya? Aduh, mohon maaf. Tujuan pembelajarannya yang pertama ya, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menentukan pilihan alternatif dari strategi pemasaran. Kalian bisa dibuka di bahan ajarnya deh. Bahan ajar yang kalian miliki itu bukan pajangan, tapi bahan literasi yang bisa kalian baca. Gitu. Ada tujuannya di situ. Ya, ada tujuannya. Coba Bapak minta deh satu orang untuk berusaha yang sudah membantu menyampaikan tujuan pembelajaran. Sedangkan ketuntasan minimalnya KM-nya dari materi pelajaran ini adalah 75. Jadi nanti di tes ya, di tes formatifnya atau ulangan sehari-harinya nilai kalian jangan sampai kurang dari 75. Makanya kalau disikapi, disimak baik-baik. Jika mungkin kalian bisa berbagi kelompok. Ya, jadi duduknya sudah mulai berkelompok. Silakan, 1 menit. Selamat pagi. Sudah, baik walaupun kalian berkelompok, tapi tatapan atau arah tujuan matanya menghadap ke layar, karena kalian akan ditampilkan beberapa video, ya, beberapa video yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Untuk yang pertama mungkin untuk materinya, nanti video yang akan ditampilkan itu judulnya mengenai definisi pemasaran. Ya, silakan disimak baik-baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Silakan Anda juga sesuai kapan Anda menonton video ini. Silakan disimak baik-baik. Tentang pengertian dari marketing dan juga menjelaskan mengenai strategi marketing yang paling umum, yaitu marketing. Langsung saja ke pengertian marketing. Berikut pengertian marketing menurut Philip Kotler, seorang ahli marketing dunia. Marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat kelompok dan individu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya.
yang sesuai. Kemudian maka terjadilah transaksional, yaitu penjualan dan pembelian produk, sehingga konsumen mendapatkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan, dan produsen akan mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai strategi pemasaran, yaitu marketing mix atau biasa dikenal dengan 4D. Adapun komponen dari marketing mix yaitu ada produk, ada place, ada promotion, dan ada price. Yang pertama ada produk, di mana produk adalah sebuah bentuk yang ditawarkan ke pasar, dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk kebutuhan dan keinginan itu dapat berupa bentuk fisik atau jasa. Adapun pengertian produk yang lain adalah suatu yang diproduksi perusahaan yang akan didistribusikan. Kualitas produk haruslah sangat bagus supaya produk tersebut dapat bersaing di pasar. Yang kedua ada place atau saluran distribusi. Berhasil atau tidaknya suatu strategi marketing ditentukan juga oleh saluran distribusi atau place. Di dalam marketing mix, saluran distribusi menempati posisi krusial. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produknya mudah diperoleh oleh customer. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi adalah upaya membujuk untuk mengajak konsumen menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada price atau harga, di mana harga yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus diberikan customer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Pada poin ini, perusahaan kalian harus berpikir bagaimana cara agar perusahaan kalian dapat membuat customer merasa uang yang mereka berikan itu sebanding dengan produk yang dia dapatkan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu worth it. Sekian video ini saya sampaikan, mewakili teman-teman yang lain yang bertugas. Saya Fitri Nurul. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata. Satu kelompok satu ya. Silakan berdiskusi, dibuka itunya, langsung dijawab di lembar kerjanya. Saya kasih penjelasan dulu ya, Bapak kasih penjelasan dulu. Di sini sudah jelas prosedur kerjanya. Yang pertama tentunya LKPD ini harus dibaca, bukan dilihat, tapi dibaca. Terus videonya tadi sudah ditampilkan. Yang ketiga, diskusikan dengan teman-temannya. Jadi bukan dikerjakan sendiri. Begitu. Jawabannya silakan kalian langsung tulis di situ. Dan untuk rujukannya kalian bisa menggunakan literasi dari buku atau bahan ajar atau dari internet, silakan dari artikel internet. Tolong dilingkari dulu yang mana yang mesti dikerjakan. Nomor 1 lingkari nomor 1 di LKPD-nya nomor 1. Sepertinya nomor 1 tidak, karena itu harus ada tayangan video. Langsung ke nomor 2. Nomor 2
nomor 3, nomor 4, nomor 5 kesimpulannya tidak. Terus ke LKPD yang keduanya ini yang gambarnya ini ada 6, 7, 8. Silahkan dicari, waktunya 2 menit. Kita sudah finishing waktu. Perhatikan semuanya. Kelompok 1 akan siap tampil di depan, dipimpin oleh KKM Shelly. Silakan. Yang lain menyimak, dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Sini A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Wabil dan teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Edgar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Misha. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Messi. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 akan menjawab soal tentang jelaskan klasifikasi produk berdasarkan keberuntungan atau tangibility yang dijawab sama kelompok saya, yaitu produk kebutuhan sehari-hari atau convenience good, dan produk belanjaan shopping goods, dan produk khusus yaitu spesialis good. Mungkin segitu jawaban dari kelompok saya. Apabila ada masukan dari kelompok lain boleh, atau yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Ayo, ada yang mau disampaikan? Siap apa? Siap tidak? Jelaskan klasifikasi produk berdasarkan keterwujudannya. Klasifikasi keterwujudannya, keberadaannya, ya. Yang menurut kelompoknya tadi apa? Coba diulangi lagi. Seperti produk kebutuhan sehari-hari. Produk kebutuhan sehari-hari. Silakan dijelaskan. Contohnya itu apa kebutuhan sehari-hari? Seperti alat rumah tangga, kayak peralatan dapur, selok, itu kebutuhan sehari-hari, kayak piring, kayak gitu Pak. Ya, sembako, beras, Sembako, beras, minyak, betul kan? Betul. Kita Terus tidak akan bisa menggoreng tahu kalau tidak ada minyak, betul kan? Betul. Akan ada air direbus, masa direbus terus. Ya. Terus apa lagi? produk belanjaan atau shopping good. Ya. Produk belanjaan atau shopping good. Good. Ya. Apa itu contohnya? Ayo. Kayak tas, pakaian gitu. Tas, pakaian, kerudung, itu adalah produk-produk yang merupakan produk atau belanjaan yang bisa diperoleh baik secara online ataupun offline. Gitu. Silakan, sudah ada yang menanggapi? Siap tidak katanya? Sudah, berarti ditutup saja. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, berikan tepuk. Mantap. Ya, terima kasih. Silakan, mungkin sudah disimpulkan bahwa kita 3 orang untuk mengemukakan hasil kesimpulannya, 3 aja. Walaupun ada 22 di sini, bapak kita 3 saja. Siapa yang pertama mau menyimpulkan? Oh iya, Rika, silakan.
kegiatan ekonomi itu tidak terlepas dari yang namanya produk. Nah, produk di sini itu bisa berupa barang maupun jasa. Barang dan jasa yang sudah kita perjualkan di pasar tidak hanya mendapatkan keuntungan bagi produsen saja, tetapi pada konsumen. Bagi para konsumen, mengonsumsi sebuah produk itu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sementara bagi para produsen dan penjual, menjual produk merupakan langkah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, agar tujuan dan manfaat transaksi produk di pasar dapat terwujud atau tercapai, pasti memerlukan berbagai cara. Bagi para produsen, memperoleh keuntungan besar hanya akan terjadi apabila produk yang mereka jual laku atau laris yang sangat banyak. Gimana caranya biar laris banyak? Pasti itu memerlukan strategi yang mesti kita lebih perhatikan lagi. Gitu Bapak. Terima kasih. Untuk Rika, berikan aplaus. Mantap. Terima kasih buat Rika, ini kesimpulannya sangat bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir. Oh iya, silakan. Ratna. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Juwita. Kesimpulan yang saya dapat, marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini juga mencakup 3 hal. Yang pertama ada pengiklanan, yang kedua penjualan, dan yang ketiga adalah pengiriman kepada konsumen atau perusahaan lain. Contohnya seperti kita memesan produk di online, pasti ketika kita sudah memesan, perusahaan akan mengemas lalu mengirimkannya kepada konsumen melalui jasa pengiriman. Lalu dalam promosi mereka akan menargetkan beberapa orang yang dapat mempopulerkan produk mereka. Contohnya seperti selebriti, selebgram ataupun orang-orang yang memiliki kepopuleran seperti yang sering kita lihat, apalagi di TikTok ya, kita kan sering ya selalu nonton TikTok pastinya. Dan di situ terdapat banyak selebriti, bahkan selebgram yang mempromosikan barang. Terkadang itu adalah produk mereka, tapi terkadang itu juga adalah produk orang lain yang mereka promosikan. Dengan adanya pemasaran juga akan sangat mempermudah konsumen untuk mengetahui bahwa produk tersebut memiliki apa, misalnya kayak skincare, pasti akan dijelaskan oleh orang yang memasarkannya, seperti dalam skincare tuh ada apa aja sih, kayak fungsi, terus fungsinya buat apa, terus kegunaannya buat apa, dan isinya buat apa. Dan itu juga salah satu teknik perusahaan untuk mendongkrak produk mereka. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Untuk Juwita, berikan aplaus. Terima kasih buat Juwita, banyak sekali kesimpulannya. Alhamdulillah, berarti dia menyimak, memahami proses pembelajaran pada hari ini. Sekarang mungkin tiba saatnya bagi Bapak sendiri untuk merefleksi proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini. Ya, walaupun kita berada di penghujung jam pelajaran sehari-hari, tapi alhamdulillah semangat kalian, walaupun ada yang capek, lelah, dan sekarang mungkin tadi hujan, suara sudah paru-paru, tapi proses pembelajaran bisa berjalan dengan status baik dan lancar secara keseluruhan. Nah, pemasaran itu telah mengalami perkembangan pesat pada sejak tahun 1900-an. Dan pemasaran itu sekarang bukan hanya sebagai apa ya, sebutan atau istilah, tapi pemasaran sekarang sudah menjadi sebuah disiplin ilmu seperti yang kalian sekarang duduki.
Betul kan? Ya. Jadi pemasaran itu merupakan bidang yang benar-benar harus digali. Kenapa harus digali? Karena harus disikapi secara profesional. Mungkin sekarang silakan berdiri. Terima kasih. Kita usah pakai pengiring lagu, kita langsung saja ya. Nyanyikan lagu daerah. Sudah menyanyikan salah satu lagu daerah Manu Dayani. Silakan duduk kembali. Anak-anak, betul-betul kita sudah berada di penghujung kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Yang tentunya sebelum kita berpisah, sekali lagi Bapak mendoakan semoga ilmu yang disampaikan tadi yang kita bahas bermanfaat buat masa depan kalian. Dan kalian semuanya, anak-anak Bapak yang di belakang, menjadi orang-orang yang sukses, dan kalian juga menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau berharga, kalau berarti harganya. Kalau berhasil, tidak terukur harganya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semua untuk berpulang ke rumah masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, terima kasih. Sudah lebih 4 menit. Saya tutup.